Sebelum kita berdoa bersama, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Sahabat yang terkasih, sebuah rumah bisa dipenuhi dengan tawa, tapi juga bisa penuh dengan kesedihan. Namun hanya kehadiran Tuhan yang dapat membawa damai sejati. Yang menjadikan sebuah tempat tinggal sebagai tempat perlindungan bukanlah kemewahan atau kesempurnaan, tetapi kehadiran Tuhan yang tinggal di dalamnya. Mazmur 16 ayat 11 berkata, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ruangan di rumah kita bisa menjadi kudus jika kita mengundang kehadiran Tuhan. Sukacita dan kepuasan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki di sekitar kita, tetapi pada siapa yang tinggal di dalam kita. Rumah tanpa Tuhan akan rapuh menghadapi badai kehidupan. Tapi saat Tuhan hadir, hari-hari biasa pun dipenuhi dengan anugerah-Nya yang luar biasa. Kisah Lydia di kota Filipi bisa menjadi contoh. Dia bukan orang terkenal atau berkuasa, tapi hatinya terbuka kepada Tuhan. Dan karena itu, rumahnya menjadi tempat berkat bagi banyak orang. Ketika kita mengundang Tuhan masuk ke dalam rumah kita, tempat itu tidak lagi biasa-biasa saja. Setiap tindakan kasih, setiap pengampunan, dan setiap doa yang dinaikkan, bisa diubahkan oleh kuasa Tuhan. Menyambut Tuhan bukan soal bagaimana rumah kita terlihat, tapi apakah kita bersedia menyerahkan hati dan kehidupan kita kepadanya. Kita tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk mengundang Tuhan. Yang Tuhan cari hanyalah hati yang mau. Meja yang sederhana bisa menjadi tempat berkat ketika Tuhan hadir. Dinding yang polos bisa menjadi perlindungan ketika Tuhan menjaganya. Undangan ini bukan tentang tata letak fisik, tapi tentang apakah kita rela menyerahkan ritme hidup, kebiasaan, dan suasana rumah kita kepada Dia yang dapat menguduskan semuanya. Doa seorang anak, pujian dari orang tua, atau ucapan syukur dari tamu, semuanya bisa menjadi awal dari musim berkat yang baru. Tuhan tidak menunggu upacara besar. Dia hanya menanti hati yang terbuka. Ketika Tuhan menjadi dasar dari sebuah rumah, maka rumah itu tidak akan goyah. Saat Salomo selesai membangun bait Allah, ia berdoa dan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu hingga tidak ada yang sanggup berdiri untuk melayani. Itulah kuasa nyata dari kehadiran Tuhan. Namun, Tuhan tidak terbatas hanya tinggal di bangunan buatan manusia. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 berkata, "Tuhan yang telah menjadikan dunia dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia. Dia ingin hadir di tempat di mana kita makan, tidur, berbicara, tertawa, dan menjalani hidup. Saat sebuah rumah dipersembahkan kepada Tuhan, rumah itu menjadi benteng yang kokoh melawan ketakutan, perpecahan, dan kekacauan." Yosua 24 ayat 15 mencatat perkataan Yosua, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini bukan hanya deklarasi bagi orang besar. Setiap keluarga bisa mengambil keputusan ini hari ini. Tuhan tidak mencari rumah yang sempurna, tetapi hati yang terbuka. Saat Tuhan dihormati di rumah kita, atmosfernya akan berubah. Mazmur 101 ayat 2 berkata, "Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku." Tuhan merespons hati yang menghormatinya, bukan hanya di tempat umum, tapi terlebih di ruang-ruang pribadi kita. Mengundang Tuhan ke dalam rumah bukanlah acara satu kali, melainkan perjalanan setiap hari. Cara kita berbicara, pilihan yang kita buat, dan kasih yang kita tunjukkan, bahkan saat tidak ada yang melihat, semuanya mencerminkan apakah kita sungguh menghormati Dia. Tuhan tidak menuntut rumah yang bersih sempurna, atau perilaku yang tanpa cacat.
Dia menanggapi hati yang tulus dan kerinduan untuk berubah. Ketika Tuhan masuk ke dalam rumah, keselamatan datang. Pemulihan datang. Pengharapan dibangkitkan. Suasana rumah berubah dari penghakiman menjadi pengampunan, dari kelelahan menjadi ketenangan, dari kekurangan menjadi kelimpahan. Sahabatku, keputusanmu hari ini untuk mengundang Tuhan masuk ke dalam rumahmu akan berdampak bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk anak-anakmu, cucumu, bahkan generasi yang belum lahir. Ulangan 6 ayat 6-7 berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." Tuhan memanggil kita untuk menjadikan iman bagian dari hidup sehari-hari, dalam setiap makan bersama, percakapan, dan keputusan keluarga. Hari ini kamu sedang membentuk warisan iman. Doa-doamu, firman yang kau ucapkan, dan kasih yang kau tunjukkan bisa menjadi benih keselamatan bagi mereka yang belum mengenalnya. Jangan remehkan pengaruh iman di rumahmu. Tuhan memakai tempat-tempat yang sederhana untuk melahirkan kesaksian yang luar biasa. Kiranya rumahmu menjadi tempat di mana hadirat Tuhan tinggal, dan keluarga-keluarga diberkati. Sekarang, mari kita datang bersama dalam doa. Tuhan yang baik, aku memujimu karena Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih karena Engkau tetap memelihara keluargaku, sekalipun aku tidak selalu menyadarinya. Terima kasih untuk setiap napas, untuk tempat tinggal yang aman, dan untuk semua anugerah yang Engkau curahkan setiap hari. Tuhan, hari ini aku mau mengundang-Mu masuk ke dalam rumahku. Mungkin keadaannya belum ideal, mungkin penuh dengan beban, konflik, atau kelelahan. Tapi aku tahu, saat Engkau hadir, damai dan terang-Mu akan memulihkan segalanya. Aku mengakui bahwa selama ini aku sering mencoba mengatur hidupku sendiri, tanpa mengundang-Mu untuk memimpin. Tapi hari ini aku kembali kepadamu. Aku buka pintu hatiku dan rumahku. Datanglah, Tuhan, jadilah Tuhan atas rumah ini. Aku serahkan setiap ruangan, setiap percakapan, dan setiap relasi di dalam rumah ini ke dalam tangan-Mu. Ubahkan atmosfernya, biarlah kasih dan pengampunan-Mu mengalir. Berikan aku hikmat untuk berbicara dengan lemah lembut, untuk memilih mengampuni, dan untuk membawa damai di tengah perbedaan. Jika ada sakit, Tuhan, jamahlah dan sembuhkan. Jika ada luka lama, pulihkanlah. Jika ada ketakutan, gantikan dengan kehadiran-Mu yang menenangkan. Lindungilah rumah ini dari segala serangan si jahat. Aku tolak setiap roh perpecahan, kegelapan, dan kutuk keluarga dalam nama Yesus. Tuhan, penuhi rumah ini dengan hadirat-Mu. Jadikan rumah ini tempat kesembuhan, pemulihan, dan kemenangan. Aku juga berdoa untuk seluruh anggota keluargaku. Kiranya mereka mengenal-Mu secara pribadi. Tarik mereka dengan kasih-Mu dan nyatakan diri-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, aku rindu rumahku menjadi tempat di mana Engkau disambut dan ditinggikan. Bukan hanya hari ini, tapi setiap hari. Aku percaya, ketika Engkau hadir, masa depan kami aman. Terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab doaku. Aku serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa, amin. Sahabat yang terkasih, jika kamu ikut berdoa bersama tadi, tuliskan kata amin di kolom komentar. Itu adalah tanda imanmu dan sambutanmu bagi Tuhan di rumahmu. Kalau kamu sedang berdoa untuk keluargamu, pernikahanmu, anak-anakmu, atau relasi yang sedang sulit, tuliskan pokok doamu.
Kami dan banyak orang percaya lainnya akan bersama-sama mendoakan kamu. Bagikan video ini kepada orang-orang terdekat yang kamu kasihi. Jangan lupa klik suka dan langganan channel ini untuk terus mendapatkan video yang menguatkan imanmu dan memberkati hatimu. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa yang kekal, dan penyertaan Roh Kudus menyertai rumahmu mulai hari ini sampai selamanya. Kamu diberkati untuk menjadi berkat. Sampai jumpa di video berikutnya.